Hasil tes keluarga DNA Wali Songo. Yang pertama melalui YISEK J1, melalui Ancestry Inggris J1, 2 and 3 Jermani J1, Inavis Mabes Polri J1, Rumah Sakit Internasional Singapura J1, Expert DNA Dubai J1, Expert DNA Tes Brunei J1. Kalau keluarga Wali Songo telah terbukti haplogrup DNA-nya J1 dan ada SNP single nukleotida polimorfis keluarga Nabi Ahlul Bait Nabi, mana sekarang Pak Alwi? Orang kalau benar Pak, tidak banyak mulut, tidak banyak cincong, mudah pembuktiannya. Hei, kamu katanya punya mobil, punya? Mana mobilnya? Ini ada suratnya, STNK-nya ada, BPKB-nya ada. Bayar pajak? Bayar. Itu kalau orang benar punya mobil. Tapi kalau nggak punya mobil, gaya-gaya pada tetangganya, kamu ada mobil, bulet jawabannya. Ya seperti itu, Yahudi ini. Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Tapi saya, Bahar bin Smith, adalah salah satu Habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong, pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan, Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa nafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda semuanya berkenan menyimak video ini. Mudah-mudahan Anda semuanya sehat walafiat, para alim, para ulama, asatidul asatidah, para kiai yang kami muliakan, guru-guru kami semuanya. Mudah-mudahan Anda semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat dimanapun berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita simak tadi yaitu pemaparan tentang bukti bahwasanya Wali Songo telah dicek DNA-nya oleh para ahli atau pakar DNA. Tentunya ini adalah pakar genetika. Ini jelas menunjukkan bahwasanya Wali Songo ini memiliki haplogrup yaitu J1. Dan ini penelitian DNA ini bukan hanya di Indonesia saja, tapi termasuk di tempat atau penelitian di beberapa negara. Artinya ini bersifat internasional, ya, bukan hanya bersifat lokal, sehingga Wali Songo ini akhirnya diakui secara internasional bahwasanya nasabnya tersambung kepada Rasulullah SAW dengan kode genetika atau kode DNA yaitu J1. Ya, ini jelas menunjukkan bahwasanya Wali Songo, pendakwah yang ada di Nusantara ini, mereka adalah benar-benar keturunan Rasulullah SAW. Walaupun sikap mereka ini sangat membumi, tidak terlalu menampakkan kesombongan, tidak menampakkan nasabnya, tidak berbangga-bangga dengan garis keturunannya, sehingga mereka bisa melebur dengan masyarakat Jawa, masyarakat Nusantara, bahkan dari pakaian, tradisi mereka bisa membaur dengan masyarakat Nusantara, termasuk kemampuan mereka semuanya yang handal dalam menerapkan strategi dakwahnya, sehingga dengan begitu cepat dakwah Wali Songo ini mendapatkan respon yang positif, respon yang sangat baik dari masyarakat Nusantara yang dulunya notabene adalah mereka penganut agama Hindu dan Buddha.
Nah, inilah perlunya kita semuanya, hendaknya untuk kita mencontoh bagaimana kearifan, kebijaksanaan dari dakwah Wali Songo yang terus-menerus hendaknya untuk kita contoh, kita teladani. Untuk itu dakwah Nahdlatul Ulama, dakwah NU senantiasa menjadikan dakwah Wali Songo ini sebagai inspirasi, ya, sebagai corak, sebagai model dakwah, ya, sebagai model dalam mengembangkan Islam yang moderat, ya, atau moderasi beragama, tidak radikal, tidak liberal, tetapi yang tengah-tengah. Inilah yang dilakukan oleh para aulia Allah atau aulia Tis'ah, Wali Songo atau Wali 9. Dalam berdakwah mereka sangat menghormati kearifan lokal, bagaimana mereka semuanya, para Wali Songo, bisa mengemas tradisi-tradisi lokal, kemudian disesuaikan dengan kultur atau budaya Islam, di mana budaya yang masih bertentangan mereka singkirkan, budaya-budaya yang bisa seiring sejalan dengan syariah tetap dilestarikan, ya, tidak merusak budaya lokal atau kearifan lokal, selagi itu sesuai atau senafas dengan ajaran Islam. Nah, ini berbanding terbalik dengan bagaimana yang kita ketahui selama ini perilaku beberapa oknum habaib, oknum dari klan Ba'alawi yang mereka begitu congkaknya, mereka sangat arogansi, mereka sangat sombong, membanggakan nasab mereka yang seolah mereka ini paling mulia, superior di antara ras atau bangsa yang lain. Bahkan kerap kali mereka melakukan tindakan-tindakan yang buruk pada masyarakat pribumi, karena kita tahu masyarakat pribumi ini mereka sangat memuliakan Rasulullah SAW, sehingga mereka tidak segan-segan untuk juga memuliakan zuriyahnya, termasuk yang selama ini diyakini atau diakui bahwasanya habaib ini dipercaya zuriyah Rasulullah SAW. Tapi dengan seiringnya waktu, seiringnya penelitian, ternyata diketahui bahwasanya habaib atau klan Ba'alawi atau marga Ba'alawi ini atau keturunan dari Ubaidillah ini ternyata hasil dari penelitian ditunjukkan bahwasanya mereka ini nasabnya tidak tersambung kepada baginda Rasulullah SAW, karena secara kode genetiknya ternyata Ba'alawi ini memiliki kode genetik yaitu G, ya. Kode genetiknya yaitu G. Ini berbeda dengan Wali Songo, di mana kode genetiknya yaitu J1. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian beberapa habaib ini mereka menolak untuk dites DNA, karena mereka mengetahui bahwasanya ternyata nasab mereka ini tidak sambung kepada Rasulullah SAW. Karena kita tahu beberapa habaib ini sudah melakukan tes DNA, ya. Mereka ada beberapa habaib yang dengan gentleman, dengan berani melakukan tes DNA, mengakui keberadaan mereka, darah mereka yang ternyata memang tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi semuanya habaib yang sudah melakukan tes DNA ini ternyata diketahui mereka tidak tersambung nasabnya kepada Rasulullah SAW. Artinya mereka kode genetiknya adalah G. Nah, ini hanya sebagian saja tentunya yang menjadi harapan kita semuanya. Mudah-mudahan nanti kedepannya seluruh habaib ini juga dilakukan tes DNA. Ini bukan sebagai bentuk pelecehan, bukan penghinaan, tapi ingin menjaga marwah Rasulullah SAW, kehormatan Rasulullah, agar tidak terkontori nasab Rasulullah SAW, sehingga diklaim yang sebenarnya bukan darah Rasulullah ternyata diakui sebagai darah Rasulullah. Ini sebuah kepalsuan. Tentunya kita tidak mau menyembunyikan ini, menyembunyikan kepalsuan ini terus-menerus sampai berabad-abad lamanya. Kalau mau seandainya benar-benar habaib atau Ba'alawi ini memang zuriyah Rasulullah, tentu mereka dengan sukacita, dengan lapang dada, dengan keberanian, dengan legowo untuk mau dites DNA sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa habaib, ya.
Nah itu, jadi bukan sebuah penghinaan, tapi benar-benar niatnya kita ingin memuliakan Rasulullah SAW. Tapi kalau kita berdusta atas nama Rasulullah, berdusta bahasanya Habaib atau Ba'alawi ini bukan keturunan Rasulullah kita akui, maka itu tentu sebuah kedustaan ya, kedustaan kepada Rasulullah SAW. Apalagi kalau kita sengaja menyembunyikan itu, kita sembunyikan kepada anak keturunan kita semuanya. Ini sebuah dosa yang terus menerus. Nah, apalagi kita tahu beberapa oknum habaib ini yang dengan sombongnya, dengan congkaknya mereka terlalu mengagungkan nasab mereka, melakukan penindasan, penipuan, termasuk melakukan tindakan persekusi, tindakan penghinaan kepada beberapa ulama Nusantara, kemudian juga melakukan pendawiran atau pemalakan yang mereka ini mengatasnamakan sebagai dzurriyyah Rasulullah. Kalau seandainya tidak diberikan uang misalnya, mereka mengancam misalnya dengan intimidasi dan sebagainya. Nah, itulah perlunya atau pentingnya para habaib atau siapapun dia yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, silakan saja, tapi juga perlu adanya pembuktian. Kalau memang yakin sebagai dzurriyyah Rasulullah, tentunya tidak takut, tidak segan untuk dilakukan pembuktian, dan itu adalah hal yang wajar saja. Jika masyarakat misalnya ingin tahu keberadaan keaslian nasab seseorang, maka dengan pembuktian ini adalah hal yang lumrah saja. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi nasab ini, penelitian ilmiah ini, tentunya harapan kita semuanya memberikan kemaslahatan, kemanfaatan untuk kita semuanya, yaitu masyarakat yang ada di Nusantara pada khususnya, tentunya bisa menjadi kontribusi bagi masyarakat dunia. Itu harapan kita semuanya. Silakan, kita semuanya memiliki perbedaan atau pandangan yang berbeda-beda, pendapat yang berbeda-beda, itu hal yang lumrah. Tetapi bagaimana perbedaan itu tidak menyebabkan kita saling mencaci, saling menghina, tapi terus-menerus kita mencari kebenaran, terus-menerus melakukan riset ilmiah. Ya, itu yang menjadi harapan kita semuanya, karena Islam ini tentunya akan berpihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada nasab ya. Karena nasab apapun itu, kalau akhlaknya buruk, kalau tidak memiliki akhlak yang baik, tentu tidak ada gunanya. Karena Rasulullah diutus di Mekah bumi ini bukan ingin menunjukkan sebagai ras superior, bukan ini menunjukkan sebagai manusia yang hebat segalanya, walaupun kita tahu Rasulullah ini adalah manusia agung, manusia yang mulia, tapi beliau dikenal sebagai manusia, insan yang memiliki budi pekerti, akhlak yang agung. Itulah yang menjadi teladan untuk kita semuanya, baik itu sebagai dzurriyyah ataupun yang bukan, yaitu masyarakat pribumi, masyarakat Nusantara, semuanya tentunya harapan kita semuanya mencontoh bagaimana akhlak baginda Rasulullah SAW. Dengan harapan kita semuanya, mudah-mudahan kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kehilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila bittariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.